begini, jadi saya berharap tadi jam 8 kurang seperempat seluruh guru bisa hadir di sini. Silakan Ustazah Fariha, Ustazah Ima, Ustazah Laili, kepala bagian ada di depan, maju ke depan silakan. Ustazah Hilya nggak ada. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan, karena waktu kita pendek 15 menit, saya ingin menyampaikan bahwa Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Syarh Al-Majmu' Al-Muhadzab, Syarh Majmu' Al-Muhadzab, Imam Syafi'i mengatakan, la yatlubu ahadun hadzal ilm bil mulki wa izzin nafsi fayuflih. La yatlubu ahadun hadzal ilm bil mulki wa izzin nafsi fayuflih. Sesungguhnya kalimat ini adalah peringatan juga nasihat bagi kita. Tidak ada seorang pun, la yatlubu ahad, gak ada seorang pun yang mempelajari ilmu agama, maksudnya gak ada seorang pun yang mempelajari ilmu agama bil mulki, dengan kekuasaannya. Karena merasa punya kekuasaan, dia kemudian bisa mengatur orang untuk belajar, mengatur, karena kekuasaannya ngatur sistem. Nggak bisa, la yatlubu ahad bil mulki, ya, karena kuasanya, karena dia pamornya besar, karena dia ini ya, pejabat dan sebagainya, nggak bisa ngatur sebuah sistem pembelajaran, ya, kalau memang bukan di dalam sistem itu. Atau dia juga nggak bisa ngatur gurunya sesuai dengan keinginannya, nggak bisa, ya. Kemudian wa izzin nafs, dan dengan jiwa yang tinggi, keangkuhannya, kesombongannya, merasa dirinya tinggi, merasa dirinya mulia, fayuflih, dan dia sukses. Jadi tidak ada seorang pun yang mempelajari ilmu agama dengan kekuasaan dan dengan jiwa yang tinggi kemudian dia sukses, itu gak ada ceritanya. Ini mungkin nasihat juga untuk kita. Jadi kita dalam hal ilmu ini, bukan karena kita kepala kemudian saya ngatur, oh enggak. Kita belajar, kita harus menghormati orang lain, ya Ibu ya. Wa izzun nafs, ini juga tingginya diri, meninggikan dirinya. Jadi ngerasa dia, oh pinter, oh aku turunan keraton, oh aku yang punya pamor dan sebagainya, itu tidak menjadikan dia sukses di dalam belajar. Walakin, lanjutnya, walakin man talabahu bidzillin nafsi wa dzikil aish wa khidmatil ulama aflah, ya. Sebaliknya, barang siapa yang menuntut ilmu dengan kerendahan hati, bidzillin nafs wa dzikil aish, dan dia fokus belajar sehingga tidak bisa menikmati nikmatnya dunia ini, lalu kemudian dia juga khidmatil ulama, mereka juga melayani para ulama, aflah, maka dia akan sukses. Ini kalimat ini pelajaran penting buat kita. Walakin man talabahu bidzillin nafs, barang siapa yang menuntut ilmu dengan kerendahan hatinya, rendah, dirinya merendah, jiwanya merendah, ya. Wadikil aish, dan dia bisa fokus belajar. Dzikul aish, itu dia menahan nafsunya dari menikmati dunia ini, ya, dengan segala keterbatasan. Kan sering saya sampaikan kepada antum, keterbatasan itu melahirkan jiwa-jiwa. Keterbatasan melahirkan jiwa-jiwa. Sekarang lihatlah, sekolah-sekolah, pesantren-pesantren yang gedungnya megah, gedungnya mewah, anak-anaknya itu tidak ada jiwa-jiwanya. Kepekaannya kurang. Kenapa? Semua fasilitas dipenuhi. Beda sekali dengan santri, anak-anak yang dengan keterbatasan.
Zaman saya mondok di pondok itu, duduk itu saya ingat sekali. Karena kapasitas murid angkatan saya itu satu angkatan, itu 120 orang. Kemudian gabung di pondok, ketemu dengan yang lulusan SMP. Itu saya ingat sekali, saya tidak dapat duduk kecuali pantat itu duduk sebelah-sebelahnya, gak kebagian kursi, bangku panjang begitu. Mana tembok di pondok itu hanya setengah badan, lalu pakai bambu-bambu kayak kandang ayam, lubang-lubang begitu. Itu kita merasakan dzikul aish, kan gak enak banget belajar kayak gitu. Cuacanya panas, tapi kita punya semangat, ya, berlelah-lelah gitu. Tetapi sekarang kondisi hari ini, sekolah-sekolah itu gedungnya megah-megah, mewah-mewah, kelasnya ber-AC, ya. Bahkan untuk nyapu saja itu sudah ada cleaning service-nya, ya. Di pondok ada laundry-nya, ada itunya. Terus makan zaman santri saya terkenal dengan apa? Tempe silet, tipis tempe. Akhirnya apa? Kita merasakan nikmat luar biasa. Pulang ke rumah meskipun orang tua kita berikan makan ala kadarnya, wah nikmatnya luar biasa. Kenapa? Kita di pondok itu semua terbatas, gak mampu bu itu. Dzikul aish. Ini kita merasakan itu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya sampaikan kepada antum yang hari ini akan pesantrenkan anak, ya kelas 6. Jangan terlalu risau dengan fasilitas. Kenapa? Karena kita kadang tidak mampu mendidik anak dengan keterbatasan. Kita tidak mampu menolak atau mendengar tangisan anak ketika anak kita merengek minta ini itu. Kita nggak mampu. Tetapi sebaliknya, ketika di sekolahnya ala kadarnya, anak kita pun tetap makan. Misal di GS, ibu maksa anaknya makan sayur, ibu bisa maksa anak, nah makan sayur rebung. Anak-anak tuh yang sayur rebung, tidak kenal mereka, tidak mau. Bisakah ibu memaksa itu? Tidak mau, ya sudah. Tapi di sekolah, karena hanya ada sayur rebung itu, semua temannya makan, gurunya menasehati agar dia bersyukurlah nak, bersyukur dengan yang ada ini nak, bersyukurlah. Kalau kamu nggak bersyukur, kamu kufur. Kalau kamu bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Rasakan nak, anak kita mau. Saya teringat sekali ketika sekolah ini masak sayur rebung untuk anak-anak. Cita itu dari Karangpandan, bawa rebung diiris tipis-tipis, lebar-lebar, terus dipotong-potong panjang-panjang. Sampai rumah ada anak yang minta orang tuanya, mah masakkan spaghetti mah. Masakkan spaghetti mah, dimasakkan spaghetti bilangnya bukan kayak gini mah, kayak yang di sekolah tadi mah. Orang tuanya nanya, masak apa di sekolah? Kata anak saya masak spaghetti. Saya masakkan spaghetti, anak kita nggak mau. Masak apa Tahu nggak? Yang dimasak adalah rebung, diiris panjang-panjang. Spaghetti mie empuk, rebung kok digigit kres bunyinya, rasanya beda. Makanya dzikul aish, ya dzikul aish ini harus kita paksakan ada di dalam diri anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lahirnya ulama itu semua dalam keterbatasan sebagaimana dulu, ya. Pernah saya ceritakan bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah. Apakah Imam Syafi'i duduk berada dalam kelas itu? Tidak. Imam Syafi'i bahkan belajar di kelas itu, dia dibawakan ibunya dingklek, lalu dia di luar majelis kepanasan, di luar ruangan kepanasan. Dan apa yang terjadi? Imam Syafi'i justru yang memimpin majelis itu ketika ada syekhnya yang udzur. Ini loh. Jadi ibu yang dirahmati Allah, kalau anak kita mungkin di QS ini, ya bukan karena antum ngomong Ustaz Umbul kan ngeles, karena memang QS gak punya fasilitas. Iya, memang QS gak punya fasilitas. Doakanlah kita tetap punya fasilitas yang memadai. Tetapi dengan yang ada ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dzikul aish ini menumbuhkan kerendahan hati. Dia juga bisa tawadhu. Anak ini bisa qanaah. Anak ini belajar zuhud di dunia, ya.
Kalau kemudian anak ini menyaksikan gurunya, maaf, kalau ustazahnya pada kemrobyong pakai gelang, pakai cincin, kuku-kukunya diwarna-warna, ya Bu, kemudian pakaiannya mewah, saya yakin anaknya akan ikut itu. Saya masih teringat sekali dulu di Pondok Al-Mu'min itu ada Ma'hadus Shighar, pondok pesantren balita. Anak kecil ini, ya anak kecil ini, saya ingat putrinya Ustadz Muzayyin, ikut masuk pesantren situ. Kalau pulang ke rumahnya, dia bilang apa? Mi, aku pengen hembody. Ini anak TK ini, anak kok ini. Pengen hembody ini. Kenapa? Yang dilihat di gurunya di kamar ustazah itu, ya wajar lah ustazah pakai hembody kan begitu. Tetapi apa yang dilihat anak dari seorang guru, itulah yang akan diterapkan oleh anak-anak. Maka kami di GS termasuk melarang guru-guru, udah usah pakai cincin, udah usah pakai gelang. Hatta cincin kawin, iya, hatta cincin kawin. Kan orang nggak tahu kalau antum sudah menikah. Cincin. Dan kita larang anak-anak kenapa? Ketika dulu, ya, kita belum ketat masalah menggunakan perhiasan. Anak kita berlomba, Bu, pakai cincin. Ya, pakai cincin. Pada pengen aku punya ini. Bahkan ada anak kita itu pakai henna, tangannya ini di henna. Dia bilang, ini aku di henna di Solo Square ya Ustaz Dalil ya. Di Solo Square. Ini ini murah, ini cuma 50.000. Ini begini-begini. Bayangkan apa yang dilihat. Maka dzikul aish ya, dzikul aish ini bagian daripada proses kesuksesan seseorang di dalam meraih ya ilmu ya, dan ilmu yang akan bermanfaat. Lalu yang berikutnya adalah khidmatul ulama, yaitu bagaimana anak ini belajar hikmat, belajar melayani guru ya. Orang nggak mungkin bisa menjadi pelayan kalau tidak ada dzulun nafs. Kalau nggak ada jiwa rendah diri, nggak mungkin dia melayani. Kenapa? Orang melayani itu butuh kerendahan diri, butuh kerendahan hati, maaf. Butuh kerendahan hati. Hatinya merendah, dia bisa melayani. Bagaimana mungkin kalau isun nafas, orang ini tinggi hatinya bisa melayani? Tidak mungkin. Maka dzulun nafas ya, merendahkan hati ini ya, rendah hatinya, dia akan bisa melayani. Dan kalau ini yang terjadi dan dia belajar khidmat ulama, melayani para guru ini, saya yakin suatu saat dia akan dilayani. Saya teringat sekali pesan Allah yarham Ustadz Muzayyin Abdul Wahab, pimpinan Dewan Doa Pusat, yang dari beliaulah lahir pesantren-pesantren tahfidzul Quran non salafiyah. Jadi tahun akhir 80-an itu beliau Allah yarham Ustadz Muzayyin menginisiasi program tahfidzul Quran di Al-Irsyad Pekalongan. Itu zaman dulu nggak ada sekolah tahfidzul Quran. Nah kemudian setelah itu Ustadz Muzayyin melihat kebutuhan tahfidzul Quran ini cukup besar, akhirnya beliau menginisiasi pesantren Ish Kariman, yaitu menjadi pesantren tahfidzul Quran putra yang pertama. Kalau putri yang pertama itu Al-Irsyad Al-Islamiyah Pekalongan, kalau yang putra itu adalah Ish Kariman. Nah apa pesannya kepada saya? Beliau kalau datang ke Al-Irsyad, beliau selalu minta Mbak Umul sini, temenin, kita suka makan, temenin Ustaz makan di sini. Sambil beliau makan, disitulah saya kemudian banyak belajar dari beliau. Termasuk nasihat sederhana adalah, Mbak, hari ini kau bawakan gurumu tasnya, kau cangkingkan tasnya, itu adalah khidmatmu. Yakin suatu saat, ini kalimatnya saya mungkin nangis. Tasmu hari ini, kamu hari ini membawakan tasnya gurumu, suatu saat tasmu akan dibawakan ribuan muridmu. Itu kalimat itu menohok banget buat saya. Khidmat pada Umi Aisyah Al-Kalali yang sepuh itu. Datang, beliau datangin, bawa apa gitu, datangin, lalu bawakan. Dan ini saya mendapati di GS ini sudah mulai ada, terutama anak-anak kelas 6 putri. Anak-anak kelas 6 putri. Jadi mohon ustazah semua ditularkan hal ini kepada anak-anak. Kalau gurunya datang bawa tas, anak-anak itu hendaknya diajari untuk berebut
berebut membantu membawakan tas gurunya. Khidmat ulama. Kalau merendahkan hati seperti ini, dia merendahkan hatinya untuk mau membawakan melayani gurunya. Yakinlah di rumah nanti dia akan begitu. Coba ibu datang dari pasar tentengannya banyak, anaknya cuma nonton TV, kira-kira di hati anyel nggak? Anyel. Nah ini kadang kita tidak mampu untuk memaksa anak, mau bantuin Umi, bantuin. Ngerti ya Mi? Saya bentar. Sampai kemarin tuh Salman Ubadah dalam pidato bahasa Indonesia yang ada di Al-Hikam kemarin mengatakan ada gerakan gafatar, gerakan apa-apa sebentar, gafatar, gerakan apa-apa sebentar. Itu mudah-mudahan teringat di anak-anak kita. Ada gafatar, gerakan apa-apa sebentar. Kalau disuruh Uminya mandi, entar Mi. Disuruh apa? Entar Mi. Siapa ya masih entar ya pada ngaco gitu ya. Saya senang alhamdulillah anak-anak jujur. Ya disuruh apa-apa itu. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ingin melahirkan ulama, maka anak-anak perlu kita ajarkan untuk dhulun nafas wa khidmatul ulama ya. Karena insya Allah kesuksesan itu berangkat dari sini. Kesuksesan menjadi ulama berangkat dari apa berarti? Dhulun nafas, yaitu merendahkan hati, kemudian dzikul aish, yaitu merasakan kepedihan belajar ya, menahan tidur ya, qanaah dengan semua yang ada, menahan semua keinginan ya. Anak kita maaf nih, kalau udah SMP itu udah rata-rata udah pada pengen naik motor ya Bu. Kalau udah SMA pada pengen punya handphone dan sebagainya. Ini dzikun nafas, ditahan dulu, tahan, jangan ya begitu. Wa khidmatul ulama, dan khidmat kepada ulama, maka insya Allah akan sukses anak-anak ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir saya ingat di dalam surah Al-Qasas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya ya, dan carilah fima atakallahu darul akhirah. Loh, urusan akhirat, ilmu agama itu disuruh mencari sama Allah. Cari. Kalau disuruh mencari berarti ada prioritas. Ada prioritas yang kita berikan kepada anak ini. Dan kalimatnya wala tansa nasibaka, jangan kamu lupakan kehidupan duniamu. Kan kalimatnya cuma jangan kamu lupakan. Kalau kalimatnya jangan kamu lupakan, artinya bahwa urusan dunia ini bukan prioritas utama. Maka kita ini hendaknya gelisah, kita ini hendaknya khawatir kalau anak kita ini tidak paham agama. Kalau anak kita ini bacaan Qur'annya belum lancar, maka di QS itu yang selalu kita utamakan apa? Bacaan Qur'annya dulu sebelum bacaan Latinnya. Kalau dua yang belum lancar, kita prioritas Quran, nanti Latin gampang ya, Latin gampang. Jadi Quran dulu ya. Ustazah Leli tolong, mana Ustazah? Belum belum ada datang. Asatidah semua suruh datang ke sini, sudah jam 8 kurang sebentar ya. Jadi urusan dunia ini hendaknya bukan jadi prioritas utama, tetapi kan kenyataannya kita, durasi bekerja kita untuk urusan dunia kita lebih panjang dari sekadar kita mengajarin anak. Kita sudah nitipkan anak di sekolah, kita merasa sudah selesai, sudah diajarin di sekolah. Tidak Bapak Ibu, kalau kita ingin lahir ulama itu sesungguhnya harusnya sudah tuntas di rumahnya. Harusnya sudah tuntas di rumahnya. Ngajarkan Al-Fatihah harusnya dari rumahnya sudah tuntas. Ya, sambil terus belajar di sekolah. Di sekolah itu hanya fasilitas, hanya kemudahan untuk kita apa? Oh, dia bisa mengamalkan syariat ini bersama orang lain. Ya, di rumah kita ajarkan mereka baca Al-Fatihah, ajarkan sholat. Maka Allah memberitakan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabar-sabarlah, wastabir. Bersabar-sabarlah, kuatkan kesabaranmu ya di dalam mengajar ini. Wastabir 'alaiha, harus bersabar.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak kita sholatnya bagus atau tidak, itu bukan sekolahan yang mencetak. Bagus tidaknya sholat anak kita itu tergantung bagaimana orang tua kita ini memberikan pengajaran, pendidikan, dan keteladanan. Sekolah itu program aja, Bu. Latihan. Jadi sekolah itu hanya penguatan program yang sudah dilakukan di dalam rumahnya. Kan lebih banyak di rumah daripada di sekolah, ya kan? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, urusan sholat ini tentu menjadi pilar. Tentu menjadi pilar. Kenapa? Karena tolok ukur kebaikan seseorang itu ada di dalam sholatnya. Dan hendaknya sebelum pelajaran sholat ini, kita perlu mengenalkan anak tentang apa? Kewajiban tohar, kewajiban bersuci. Nah ini, bersuci ini, ya, ini juga perlu kesabaran. Kita kadang hanya bilang, ayo wudhu sana dulu, wudhu doang. Kita nggak dampingin. Kenapa? Karena kita udah pernah ngerasa ngajarin, kita nggak memperhatikan. Nah, kadang-kadang di sekolah juga, mohon maaf, guru juga terbatas, nggak mampu mengawasi semua anak berwudhu. Kadang-kadang guru juga nggak mampu. Jadi ini butuhnya kerjasama dari sekolah dan dari rumah. Jadi bagaimana wudhu, kesempurnaan sholat itu berangkat daripada kesempurnaan wudhunya anak-anak, ya, wudhunya kita. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon kerjasama kita mulakan pendidikan tauhid anak-anak ini. Karakter baiknya anak-anak ini coba dari bagaimana mereka menjaga toharohnya, ya, bagaimana ketika mereka kencing, maaf, anak laki-laki kadang-kadang kencing sembarangan sambil berdiri. Ini tolonglah diajarkan duduk, nak duduk, kencingnya duduk, tidak kencing sembarangan terus digoyang-goyang anak laki-laki. Terus bagaimana cebok yang bersih, ya, cebok yang bersih. Kenapa? Karena kalau di sekolah ya nggak mungkin guru itu nyebokin semua anak-anak, kan nggak mungkin. Di sekolah mereka sudah mempraktekkan istinja itu, mempraktekkan cebok itu. Lah guru di sekolah yang ngajarkan siapa? Ya guru fikih biasanya yang ngajarkan cebok. Kalau enggak ya paling guru kelas menyampaikan begini. Tetapi untuk kontrol hariannya guru juga punya keterbatasan. Jadi kalau pernah ada wali murid yang komplain karena wudhunya kok kayak gini, di sekolah diajar gimana? Ya maaf Bapak Ibu, sekolah sudah mengajarkan daya serap anak berbeda. Kemampuan anak untuk menyerap ilmu itu berbeda. Maka butuhnya kerjasama. Disinilah ukhuwah ini kita bangun, ya, persaudaraan ini kita bangun, kita bersinergi. Kami adalah orang tua sambung anak-anak di sekolah. Kami adalah orang tua kedua di sekolah. Dan Bapak Ibu adalah orang tua biologis yang senantiasa mendampingi anak-anak di rumah. Dan sekolah ini adalah rumah kedua bagi anak-anak. Rumah di rumah adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Butuhnya sinergi di sini. Kita saling menyamakan visi dan misi kita bersama, ya. Mudah-mudahan dengan visi misi yang sama inilah lahir ulama-ulama dari masing-masing rumah kita ini. Tolong ustazah-ustazah langsung maju di depan. Mana ustazah langsung maju di depan, ustazah, kita bersalaman. Mungkin ada yang sama. Di sini loh di depan, di sini hadap ke sana. Ayo segera Ayo segera di depan, bukan di belakang, di depan sini. Yuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sini. Maka kita perlu belajar dan mengkaji detail tentang bagaimana Luqman mengajarkan anaknya. Dan nanti silahkan dibuka di dalam Al-Quran urutan ngajarin anak itu dari urutan mana, gitu kan. Nah ini, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi kami sampaikan bahwa mendidik anak menjadi ulama sebagaimana visi misi besarnya Quran School Dewan Dakwah adalah untuk proses pembibitan kader ulama. Maka kami membutuhkan sinergi, kami membutuhkan komunikasi yang baik, ya. Kami membutuhkan ta'liful qulub di antara kita sehingga kita selalu saling mendoakan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ya,
Al arwahu jundun junudum mujannadah. Sering saya sebut, bahkan kemarin di anak-anak juga kami sebutkan. Roh-roh ini seperti junud, seperti pasukan, ya, mujannadah, pasukan yang disiapkan, pasukan yang bersatu, yang siap berperang. Fama ta'arafa minha i'talafa. Kalau pasukan ini, kalau roh-roh ini saling mengenal, maka akan terjadi persatuan, dia akan bersatu. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Tetapi kalau roh-roh ini saling mengingkari karakternya, masing-masing karakter di antara kita, maka dia akan tercerai-berai. Dan kita berharap meskipun yang hadir sedikit, yang sedikit ini roh kita menyatu. Kita selalu bertemu bersama. Di tengah malam kita berdoa kepada Allah, minta sama Allah agar apa? Anak-anak ini dimudahkan, anak-anak ini dijaga oleh Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesedihan yang paling berat itu adalah ketika saya mendapatkan kenyataan ketika anak-anak kita ini rusak gara-gara handphone. Anak ini rusak gara-gara handphone. Bulan Syawal beberapa hari yang lalu, saya bahkan menerima WA dari santri, salah satu santri pondok pesantren. Anak ini masih kelas 2 SMP. Apa yang dikirim kepada saya? Stiker porno, subhanallah. Terus dikirim ke saya. Stiker porno. Kelamin bertemu dengan kelamin. Bagaimana semacam yang jorok-jorok itu. Subhanallah, ini anak pesantren ngirim kepada saya. Saya sampaikan ini musibah, dan saya tidak ingin terjadi kepada anak QS. Qadarullah itu bukan anak QS, hanya karena nomornya pernah dipakai anak QS. Subhanallah, sampai sekarang saya itu masih nyesek, Bu. Akhirnya saya bilang kepada, saya telepon, tidak diangkat. Saya dikatakan bacot, macam-macam kata-kata kotor. Akhirnya saya bilang, maaf, mudirmu adalah anak asuhku. Karena memang mudirnya pesantren itu dua anak asuh saya, masuk dalam jaringan anak asuh kami, yang kami bina, yang kami bantu untuk bagaimana pembiayaan di pesantren. Mudirmu adalah anak asuh saya. Guru-guru yang ada di pondokmu sebagian besar murid saya. Saya bilang begitu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, handphone ini benar-benar luar biasa. Jadi kalau kita kemudian kerepotan menahan anak jangan pakai handphone, memang ini ujian fitnah akhir zaman hari ini. Ya, inilah juga perlu kita muhasabah. Kita muhasabah. Kita pengen anak kita ini menjadi soleh-soleh. Kita ini sudah soleh apa enggak? Kita ingin anak kita sholatnya khusyuk sehingga akhlaknya menjadi baik. Kita ini sudah khusyuk apa enggak? Kita ingin anak kita cinta dengan Quran. Berapa waktu yang kita prioritaskan untuk membaca Quran? Coba tanya diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi kita jangan cuma nyalain anak, marahin anak karena anaknya enggak mau ngaji. Kalau anak dari sekolah disuruh murojaah taruhlah 2 juz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ingin dia ngaji 2 juz. Ayo ngaji, kamu ada PR, kita hanya begitu, gak akan lahir ulama. Kita harus memaksa diri kita, Bapak Ibu. Kita harus memaksa. Kaburu maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kita ini hanya bisa nyuruh anak kita ngaji, tapi kita enggak ngaji. Maka mari kita prioritaskan ini. Dan ustadz-ustadzah semuanya, ustadz-ustadzah semua, di hadapan antum adalah orang tua anak-anak yang kita didik, dan antum semua adalah orang tua mereka. Antum memaksakan mereka murojaah, antum memberikan PR mereka murojaah. Coba ustadz-ustadzah juga murojaahlah, hajaga amalan kita. Jangan kita cuma nyuruh mereka, tapi kita enggak. Maka sampai kami itu membuat grup laporan tilawah guru. Kenapa? Karena kami tidak ingin kita itu dolim kepada anak. Bentuk kedoliman kita itu adalah kita maksa-maksa dia berbuat baik, tapi kita tidak memaksa diri kita berbuat baik. Dari mana kebaikan itu akan lahir? Kalau hanya mulut kita yang berbicara, tetapi diri kita tidak melakukan. Hak itu akan tembus ke dalam kalbu anak-anak kita. Kalau memang dalam diri kita ada hak,
yang kita pegang. Astagfirullah li wa lakum, Bapak Ibu sekalian, dan kita berharap semoga Allah berikan penjagaan kepada kita. Semoga Allah berikan kesabaran dan keistiqomahan kepada kita untuk menjaga Quran. Ramadan sudah berlalu. Tidak lagi kita rasakan nikmatnya baca Quran, kan? Tidak lagi kita rasakan betapa kita ini semangat qiyamul lail. Tidak lagi kita rasakan. Beda. Ketika di Ramadan, semangat di Ramadan dan setelah Ramadan. Maka bagaimana kita terus minta kepada Allah agar kita diistiqomahkan sama Allah. Mungkin kita bisa jadi tanggal 1 Syawal karena lelah, banyak tamu persiapan hari raya, bahkan kita nggak sholat tahajud, kita nggak sholat sebagaimana tarawih yang kita lakukan 8 rakaat dan 3 witir, mungkin kita enggak. Kita mulai hilang itu. Nah, inilah yang kita khawatirkan, jangan sampai nikmat ibadah ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai. Maka kita harus minta sama Allah sehingga kenikmatan yang kita rasakan dalam munajat kita kepada Allah ini mengalir juga kepada anak-anak kita. Kalau ternyata kita sudah merasakan itu dan anak kita belum merasakan bagaimana menikmati baca Quran, bagaimana menikmati sholat, bagaimana berusaha menahan diri dari handphone, dari laptop, dari tontonan-tontonan, maka sesungguhnya mudah-mudahan itu hanya ujian dari Allah. Dan kita terus minta kepada Allah agar kita diberi kesabaran, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan pagi hari ini saya ingin Ustadz mungkin bersalaman, meskipun hanya beberapa orang dari bapak-bapak, silahkan bersalaman agar roh kita bersatu dan kita punya visi-visi besar, yaitu melahirkan ulama. Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah inilah ulama. Dan kalau anak kita sudah takut sama Allah, saya yakin kita akan dijaga anak kita. Kita akan dijaga sama anak kita. Kenapa dia takut sama Allah? Saat kita dipanggil menghadap Allah Ta'ala, anak kita tidak akan melewatkan doa-doa yang terkirim kepada kita. Tidak akan, insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kami dari keluarga besar Quran School of Dewan Dakwah Surakarta mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan Allah memberikan kesabaran, keistiqomahan kepada kita. Dan kami juga memohon maaf bila di antara kami atau kami pribadi ada kekhilafan, ada kesalahan, ada salah komunikasi, atau mungkin ada salah paham di antara kita. Kita berharap kita bisa saling memaafkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan saya berharap mungkin ada salah satu perwakilan dari orang tua murid yang ingin menyampaikan apa kepada kami persilahkan. Mungkin dari bapak-bapak atau dari ibu-ibu ada yang ingin disampaikan, mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan kepada kami, silakan. Kalau dari bapak-bapak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Pak Mukti dari Mojosono. Memang besar harapan dari saya sendiri adalah ingin memiliki anak, walaupun mungkin hanya satu, sebagai ulama. Untuk itulah maka kami jauh-jauh dari Mojosono untuk kesini memang berharap untuk anak saja dengan ulama, seperti yang Ibu ceritakan tadi. Dan nampaknya hal ini sudah terlihat jelas dengan peta itu. Untuk itu saya berpikir bahwa anak-anak kita perlu juga untuk diajari bagaimana berpidato, selain juga hafal dengan Quran, adalah retorika atau berpidato. Namanya menjadi hal yang sangat penting menurut saya, dimulai sejak dini. Dan kemudian yang kedua yaitu untuk hari ini saya juga mengikrarkan untuk mohon maaf mungkin apabila saya sendiri dan juga anak ataupun keluarga dengan sekolah ini ada sesuatu yang kurang berkenan, untuk sudah memberikan maaf baik dengan laku, perbuatan ataupun apapun yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya
Al-Farzi kelas 1. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad, orang wali santri dari Ananda Zain, Aminah dan Amira, tiga-tiganya di sini semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan jazakumullah khairan jazak atas bimbingan yang telah diberikan oleh para asatidzah Quranic School of Dewan Dakwah Surakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami mendapatkan perubahan dari bakti anak-anak kami kepada kami. Yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena belum bisa berkhidmat pada para asatidzah. Baru bisanya ya menunaikan HSPP saja, tetapi belum bisa lebih daripada itu. Moga-moga apa yang telah dilakukan oleh para asatidzah terhadap anak-anak kami bisa menjadi jariah besok, dan kelak besok diharap mendapatkan balasan yang lebih baik. Wabil khusus kami dari orang tua juga masih berusaha untuk mendidik yang lebih baik, dan kami berusaha untuk bisa mengimbangi bacaan-bacaan Al-Quran maupun hafalan-hafalan dari anak-anak kami. Semoga apa yang kita upayakan ini besok di akhirat mendapatkan rahmat, ridho, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mekaten kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas kesempatan yang diberikan. Juga kami mengucapkan jazakumullah khairan atas pendidikan yang diberikan oleh Ustadzah dan juga kesabarannya. Memang ketika kita memilih sekolah itu, setiap sekolah pasti ada plus minus ya, dan itu memang sesuatu yang harus disadari oleh orang tua ketika memilih sekolah. Artinya ketika kami memilih di sini menyekolahkan anak di sini,